Ya pemirsa, masih di Solusi untuk Sehat bersama Rumah Pengobatan Dawasir di malam hari ini ya. Masih bersama dengan saya ada Bapak Kamran Said SE, ini selaku pemilik dari Rumah Pengobatan Dawasir. Kemudian juga ada Mas Angga selaku terapis pria dan juga Mbak Diah nih selaku terapis wanita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin konsultasi atau sekiranya Anda juga mengalami wasir begitu ya dan ingin bertanya, silahkan. Pupung ada ahli-ahlinya di sini. Begitu ya. Langsung saja di 0271857555 nanti langsung akan dijawab. Ini ada terapis pria, terapis wanita, Pupung juga bisa konsultasi di sini ya. Kami tunggu di segmen kedua ini 0271857555. Nah, Mbak Diah nih mungkin bisa diterangkan ke pemirsa begitu ya mengenai alamat praktik Rumah Pengobatan Dawasir itu di mana saja sih, Mbak? Ya. Untuk Dawasir Solo, alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 296H, Pabelan, Kartosuro. Nomor teleponnya 0271765249. Untuk alamat Dawasir Jogja ada di Jalan Kaliurang nomor kilometer 13, Sleman, Yogyakarta. Nomor teleponnya 0274 7877 502. Oke, Pak Kamran, saya dengar ini baru saja buka pengobatan juga Dawasir di Bali ya Pak ya? Ya, kebetulan masih soft opening ya. Kita alhamdulillah pada tanggal 1 Februari kemarin telah meresmikan Rumah Pengobatan Dawasir yang baru di wilayah Denpasar, Bali. Tepatnya di Jalan Teguh Umar, nomor 125B, Denpasar. Nah ini juga sangat spektakuler nih berarti ya. Ternyata Rumah Pengobatan Dawasir ini membuka satu lagi cabang baru yang ada di Bali, pemirsa. Bayangkan ya, dari Solo, Jogja, kemudian loncatnya langsung ke Bali. Ya selamat kalau begitu ya Pak ya. Ini masih soft opening ya. Mungkin setelah ini nanti mau kemana lagi Pak? Seluruh Indonesia sementara ya? Sih kita memang melihat keperluannya masyarakat ya. Banyak di daerah mana yang membutuhkan penanganan. Karena wasir ini jujur sudah sedemikian mewabah, semua orang itu bisa cenderung kena wasir. Bahkan anak kecil pun sudah kena wasir. Sehingga kita memang benar-benar mesti care ya. Kita mesti care, kita memberikan pelayanan, ini suatu pelayanan pengobatan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai penanganan ambeien. Alhamdulillah dengan herbal ternyata bisa jauh lebih aman, lebih nyaman, dan hasilnya pun bisa dibuktikan. Oh, baiklah. Jadi ini untuk pemirsa nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut lagi begitu ya. Kalau misalnya Anda memang mengalami wasir, nggak usah malu ya Pak ya? Ya memang jujur, 2 tahun lalu saya buka di Solo ini, banyak pasien kami itu mengakui memang selama ini, ya karena datang sudah dalam kondisi parah, saya tanya mengapa tunggu sampai parah baru diobatin. Mereka itu malu. Nah, wasir itu bukan suatu penyakit yang memalukan dan bukan penyakit, tapi harus dituntaskan karena apa? Sangat mengganggu, sangat mengganggu. Sehingga ya itulah yang terjadi di masyarakat. Budaya malunya itu salah, bukan pada saat yang tepat gitu loh, bukan hal yang tepat itu aja. Baik ya, jadi itu pemirsa poin pentingnya ya, tidak usah malu. Lebih pilih mana ya, menunda-nunda untuk berobat atau malu terus gitu ya. Coba dibayangkan ya, pasien kami yang datang itu udah ada yang 20 tahun, 30 tahun. Iya, ada yang di line telepon ini, kita sapa dulu yang ada di Gumpang. Halo, selamat malam. Oh ya, selamat malam Mbak. Iya, halo selamat malam dengan Bapak Yanto ya? Bapak Mulyadi. Oh, Bapak Mulyadi. Baik, Bapak Mulyadi, ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya ke Pak Kamran. Iya, silahkan. Gini Pak, saya itu menderita Dawasir stadium 3 Pak. Itu makanan yang perlu dihindari apa saja? Dan untuk pengobatan di tempat Bapak ini tepatnya di mana Pak? Ntar dengan pom bensin Pabelan di sebelah mananya? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dan buka jam berapa sampai jam berapa? Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Mulyadi yang ada di Gumpang nih. Untuk Bapak Mulyadi tadi sudah bisa mengetahui nih Pak Kamran ya, bahwa dia sudah memasuki penyakit wasir ini stadium 3. Nah, untuk makanannya yang perlu dihindari? Jadi gini, mesti dijelaskan ya, wasir itu disebabkan oleh tekanan, bukan oleh makanan. Saya alhamdulillah sejak 2001 menangani wasir, tidak pernah memantang pasien kami.
makanan tertentu, kami memberikan suatu solusi. Makan yang 4 sehat, 5 sempurna, cukup serat dan cukup air. Apa yang Bapak Mulyadi alami itu udah stadium 3, memang sudah lama berarti wasirnya. Sejujurnya, yang paling tepat adalah harus dibuang. Wasirnya itu akan terus mengganggu. Karena stadium 3 dengan obat-obatan sudah tidak mempan. Tidak ada obat di dunia ini yang bisa sembuhkan wasir udah stadium 3. Harus dibuang. Jadi saya sarankan Bapak untuk silahkan datang ke klinik. Insya Allah nanti Bapak akan dilihat kondisinya, difoto, dijelaskan. Karena jujur stadium 3 ini dikit lagi stadium 4. Kata-kata banyak pasien, oh stadium 3 Pak, kenapa masih bisa masuk? Padahal masuknya sebagian lagi bilang sebenarnya udah stadium 4. Jadi kita pastikan. Jadi makanan Bapak nggak usah pantang Pak. Bapak jaga pola makannya. Ketika Bapak makan sambal yang banyak, usahakan air putih cukup, plus buahnya yang banyak. Sambal tidak menyebabkan wasir Pak. Yang menyebabkan wasir adalah ketika Bapak makan sambal, salah. Kebanyakan makan sambal, tidak minum air, kurang buah, BAB panas, wasir radang. Kalau terus-menerus terjadi, terpiculah wasir itu sehingga cepat membesar. Oke, baik. Ya, tapi mungkin bisa diperjelas lagi nih ya Pak, karena kalau penyakit wasir tadi kan karena tekanan. Nah, ini tekanan yang seperti apa? Ya. Karena tekanan hidup mungkin Pak? Tekanan yang terjadi di bagian rektum anus tentunya, karena posisi tubuhnya benjolan itu kan ada di rektum anus. Misalnya contoh, akibat salah makan, orang BAB-nya keras. Jadi mengejan. Dipaksa terus-terusan, karena sering dipaksa, terjadi suatu tekanan yang tinggi, sehingga pembuluh darah itu akan timbul ya, di benjol. Seperti yang terjadi kaki varises ya. Sebenarnya ini mirip seperti itu. Jadi, duduk lewat lama, sering angkat beban berlebihan. Itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan ambeien itu sendiri. Berarti kalau ibu melahirkan itu juga beresiko untuk bisa kena wasir ya Pak ya? Mayoritas wanita pasca melahirkan timbul wasir. Wah, ini perlu diwaspadai nih ya. Jadi, tapi tidak usah takut karena kalau misalnya kita sudah mengetahui tanda-tanda adanya wasir di tubuh kita, langsung saja menuju ke rumah pengobatan dawasir ya Pak ya. Nah, tadi satu lagi pertanyaan yang tadi diungkapkan oleh Bapak yang di line telepon tadi mengenai ancer-ancernya itu loh Mbak. Kalau dari pom bensin tadi mananya begitu? Kalau dari arah pom bensin Pabelan itu nanti ketemu perempatan Gumpang, kiri jalan ada Rukung Gumpang, 15 meter udah dawasir, udah klinik dawasir. Dari situ? Ya, dari situ. Kemudian jam prakteknya Mbak, jam pengobatan bukanya? Untuk jam prakteknya sendiri, hari Senin sampai hari Jumat itu buka jam 8, tutupnya jam 5 sore. Untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur itu buka jam 9, tutup jam 3. Baik ya, jadi cukup lama untuk pengobatannya, buka jam bukanya begitu ya. Baik, nah mungkin ini juga untuk pemirsa tadi baru saja juga kita sudah diterangkan oleh Bapak Kamran tadi ya mengenai penyakit wasir itu sebenarnya bukan dari makanan, itu adalah poin pentingnya ya, tapi karena tekanan begitu. Nah mungkin ini sering disalahartikan, jadi memang tidak ada ya Pak, maksudnya buah-buahan atau makanan yang sebenarnya itu menyebabkan wasir itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Ya, makanya ini kan yang kita perlu memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya, bahwasanya sampai hari ini tidak ada data yang membuktikan makanan tertentu menyebabkan ambeien. Tetapi salah makan, pencernaannya salah, BAB keras dipaksa ya jadi lama-lama. Sering angkat beban berlebihan pun bisa jadi wasir. Mengejar terlalu lama wanita melahirkan ya bisa jadi wasir. Duduk lewat lama, orang yang aktivitas kerjanya mungkin 1 hari 10 jam itu duduk nonstop, resikonya lebih besar. Karena ketika kita duduk, berat badan kita akan ditahan oleh bagian rektum anus itu sendiri, sehingga ada tekanan. Makin lama ya makin tinggi, sehingga kami memberikan cara-cara ya, cara-cara seperti orang yang kerja itu memang 10 jam duduk, kita anjurkan setiap 2 jam bangun, ambil air putih, minum, balik lagi. Jangan males. Dengan kita berdiri, tekanan itu narik kaki, sehingga tidak terjadi benjolan itu. Jadi ada cara-cara kiat-kiatnya. Itu memang perlu diberikan kepada masyarakat supaya tahu. Ya. Jadi silahkan aja nanti untuk pemirsa yang ingin bertanya lagi ya di line telepon tentunya 0271-857-555 masih terbuka lebar untuk Anda. Mas Angga nih mungkin juga bisa dijelaskan untuk pengobatan yang ada di dawasir itu semuanya memang harus minum
obat-obat yang ada di depan ini, atau nggak usah perlu minum obat, hanya cukup diolesi dengan ramuan itu tadi, atau seperti apa ini Mas? Sebenarnya untuk obat-obat yang ditampilkan di depan ini Mbak, ini adalah ada sebagian pasien yang memang mengkonsumsi obat, makan, dan juga ada yang harus diterapi. Jadi bagi pasien, biasanya pasien-pasien yang ada di klinik Dawasir ini yang baru mengkonsumsi obat makan adalah biasanya yang baru tanda gejala, dan baru masuk stadium 2 awal seperti itu. Nah, jadi itu masih bisa dengan menggunakan obat. Tapi kalau pasien-pasien yang sudah memasuki stadium 3 bahkan atau yang lebih parah stadium 4, kita pasti anjurkan untuk mengikuti terapi. Karena apa? Karena kita tidak mau berbohong kepada pasien bahwa obat kita bisa menyembuhkan. Obat kita hanya bisa mengecilkan saja. Dimanapun obat ambeien tadi yang sudah Pak Kamran bilang, dimanapun obat ambeien itu tidak akan bisa mencopot ambeien, hanya bisa menyamankan dan menyusutkan saja, seperti itu. Obat kami pun juga seperti itu, Mbak. Baik, ya. Ya, pemirsa, silahkan untuk yang ingin bertanya ya di 02718575555. Ini masih terbuka kesempatan lebar, tapi nanti ya sesaat lagi karena kita harus melihat terlebih dahulu jeda pariwara yang satu ini.